Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 4 SEPAI. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Muhammad Aufa Muiz. Yang pertama, di sini ada materi tentang pengertian ruang lingkup dan kegunaan metodologi pengajaran. Metodologi adalah ilmu pembahasan tentang metode atau metode-metode. Sedangkan metode sendiri adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Metode pendidikan Islam adalah usaha yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan pendidikan agama dengan melalui berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar kelas. Ruang lingkup pendidikan Islam ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan, bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Kegunaan metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama, menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah dan sikap dalam satu kesatuan. Yang kedua, membiasakan pelajar berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, komunikatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu metode-metode pengajaran Al-Quran dan Hadis. Yaitu di sini menggunakan metode Baghdadi, yaitu metode yang mengarahkan kepada sistem hafalan. Penggunaan ini banyak digunakan pada pondok pesantren tradisional. Metode Iqra, yaitu langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap sampai pada tahap yang paling sempurna. Yang ketiga, metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan dengan cara penyampaian materi pada peserta didik dengan cara penerangan dan penafsiran secara lisan. Dan metode ceramah ini dapat digunakan apabila menyampaikan bahan atau materi kepada orang yang banyak. Yang keempat, metode tanya jawab, yaitu di mana guru mengajukan pertanyaan dan peserta didik menjawab pertanyaan. Metode diskusi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, manusia menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau satu cara, yaitu dengan cara diskusi, di mana cara mencari jalan keluar atau memecahkan masalah yang sedang terjadi secara bersama-sama. Dalam pemecahan masalah tersebut, perlu menggunakan banyak pengetahuan dan berbagai cara pemecahan masalah dalam rangka mencapai jalan yang terbaik. Metode pemberian tugas belajar atau resitasi. Metode pemberian tugas atau resitasi adalah di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pelajaran. Dalam pelaksanaan metode ini, anak-anak dapat mengerjakan tugasnya tidak hanya di rumah, tetapi juga dapat di perpustakaan, di ruang praktikum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode drill atau siap latihan. Adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan cara melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang akan diberikan. Metode drill atau siap latihan bisa digunakan pada pelajaran yang bersifat motoris seperti pelajaran menulis, pelajaran berbahasa, dan pelajaran keterampilan. Yang ke-8 yaitu metode sistem regu. Adalah metode pengajaran di mana 2 orang atau lebih bekerja sama mengajar sekelompok murid. Metode ini banyak dipergunakan di perguruan tinggi. Metode sistem regu ini dapat dipergunakan apabila murid terlalu besar, hingga pembagian tugas-tugas belajar murid yang menata penangkapan murid kurang sempurna. Metode-metode untuk pengajaran keimanan. Metode pengajaran keimanan
adalah bagian integral dari pendidikan Islam, baik dari konsep, tujuan, maupun aspek pembinaan dan pendidikan Islam. Berarti orientasi pendidikan Islam diarahkan untuk membina pribadi Muslim seutuhnya sesuai dengan cita-cita Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama, menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Untuk mencapai tujuan terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam inilah diperlukan adanya pendidikan keimanan. Metode-metode pengajaran yang dapat digunakan dalam pengajaran keimanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kisah Qur'ani dan Nabawi, yaitu metode cerita dengan mendidik, memaparkan dengan bahasa lisan maupun tulisan, dengan penyampaian pesan dari sumber dasar pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu metode Amsal. Pengajaran adalah penyampaian materi pendidikan dengan cara tamsil, yaitu mendeskripsikan dengan penggambaran lain dengan tujuan agar pelajaran yang disampaikan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Metode Ibrah atau Muziah. Metode Ibrah atau Muziah merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian yang dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, metode targhib atau tarhib adalah di mana cara mengajar guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pembiasaan merupakan salah satu upaya mendidik yang baik dalam pembentukan manusia dewasa. Yang selanjutnya yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan adalah cara yang bersistem yang dilakukan oleh seseorang, benda, dan sebagainya dalam menyampaikan pengetahuan atau pesan kepada pihak lain demi tercapainya suatu maksud atau tujuan yang dilakukan lewat contoh atau panutan. Materi yang selanjutnya yaitu metode-metode untuk pengajaran syariah. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode-metode untuk pengajaran syariah adalah suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid yang dimaksud agar murid dapat menerapkan pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna oleh peserta didik. Metode-metode untuk pengajaran muamalah. Metode-metode pengajaran muamalah yaitu menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, pemberian tugas, dan metode latihan. Ruang lingkup dan sumber-sumber muamalah yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Materi yang selanjutnya yaitu metode-metode untuk pengajaran ibadah. Ibadah adalah suatu ketaatan hamba yang mencapai puncaknya dari kesadaran hati seseorang sebagai akibat pengagungan kepada Allah. Langkah-langkah dalam mengajar ibadah. Langkah-langkah mengajar ibadah adalah tahap perencanaan dan pelaksanaan pengajaran dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat dalam menyampaikan materi ibadah kepada peserta didik. Perencanaan dibuat untuk memberikan arah yang jelas dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah mengajar ibadah dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yang ketiga, evaluasi. Tujuan mengajar ibadah yaitu supaya murid mengetahui hukum-hukum agama dalam bidang ibadah agar mereka dapat melaksanakan dengan benar dan mengharapkan penerimaan dari Allah. Ibadah dapat menguatkan akidah dalam jiwa peserta didik. Ibadah dapat menghubungkan manusia dengan Allah,
menambah kepatuhannya kepada Allah melalui sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Menumbuhkan rasa sosial, membentuk rasa persamaan, memelihara kebersihan dan kesucian badan dan rohani. Metode dalam pengajaran ibadah yaitu menggunakan metode ceramah, metode kelompok, metode tanya jawab, dan resitasi. Materi yang selanjutnya yaitu menggunakan metode pengajaran tarik. Tarik merupakan pelajaran sejarah Islam di mana sejarah itu sangat penting untuk dipahami dan diteladani oleh peserta didik. Sejarah Islam merupakan pelajaran pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik. Karena sejarah Islam merupakan pelajaran pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik agar peserta didik percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Metode-metode tarik yaitu menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode bermain peran. Materi yang selanjutnya yaitu metode pengajaran akhlak. Metode-metode pengajaran akhlak yaitu menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode diskusi, metode latihan. Program metode pengajaran akhlak yaitu pendekatan emosional, yaitu pendekatan untuk menggugah emosi siswa dalam memahami dan meyakini akidah Islam. Yang kedua, pendekatan rasional, yaitu usaha memberikan peranan rasio dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran Islam. Yang ketiga itu pendekatan fungsional, yaitu usaha untuk menyajikan ajaran Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendekatan keteladanan, yaitu menyuguhkan keteladanan baik yang langsung melalui ciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara persoalan sekolah, perilaku pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Tujuan dan fungsi pengajaran akhlak, yaitu menumbuhkan pembentukan kebiasaan akhlak mulia dan beradat kebiasaan yang baik, memantapkan rasa keagamaan kepada siswa, membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, menguasai emosi, tahan menderita, dan sabar. Yang keempat, membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial dengan baik, mencintai kebaikan orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain. Membiasakan siswa bersikap sopan dan santun dalam bicara maupun dalam bergaul. Fungsi pengajaran akhlak yaitu memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan meyakini dengan keyakinan yang benar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Memberikan peringatan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tentang akhlak, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, maupun manusia dengan lingkungannya. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara sekolah dan keluarga, hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan keluarga. Hubungan keluarga dan sekolah adalah satu elemen penting dalam kesuksesan belajar anak. Hubungan antara keluarga dan sekolah terjadi pada kerjasama orang tua dengan pihak guru. Kerjasama tersebut dibutuhkan untuk membantu kemajuan anak dalam proses pendidikan, baik kemajuan dalam ranah intelektual maupun psikologis. Hubungan sekolah dengan keluarga. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta menolong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam meningkatkan dan pengembangan sekolah. Materi yang selanjutnya yaitu keterkaitan mata pelajaran agama Islam dengan mata pelajaran lain seperti matematika, ilmu pengetahuan sosial, dan iptek. Yang pertama, keterkaitan mata pelajaran agama Islam dengan matematika. Dalam kehidupan sehari-hari,
Hampir tidak ada bidang yang tidak menggunakan matematika. Bahkan dalam praktik keagamaan, umat Islam sudah dikenalkan dan dituntut untuk memahami matematika. Dalam ibadah sholat, umat Islam sudah dikenalkan dengan sikap bilangan, misalnya sholat 5 waktu, 17 rakaat diulang 3 kali. Sholat jamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Keterkaitan mata pelajaran agama Islam dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu ilmu yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dan manusia, antara urusan ibadah dan muamalah. Keterkaitan agama dan keimanan menjadi penting. Jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan pada zaman ini, karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari ajaran bidang ilmu sosial. Ajaran Islam di bidang ilmu sosial termasuk paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Keterkaitan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran iptek. Pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengadaptasikan dirinya dengan kondisi yang ada. Supaya dapat mengadaptasikan diri, pendidikan Islam juga dituntut untuk menguasai iptek. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Materi yang terakhir yaitu metode untuk pengajaran membaca dan menulis huruf Al-Quran. Metode pembelajaran baca dan tulis Al-Quran. Terdapat metode belajar yang sangat variatif karena belajar membaca Al-Quran bukan hanya sekedar mengenalkan huruf-huruf Arab beserta pemarkah syakal yang menyertainya, akan tetapi juga harus mengenalkan segala aspek yang terkait dengannya. Khusus dalam materi pembelajaran Al-Quran, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu pengenalan huruf hijaiyah dan makhrajnya, pemarkah al-syakal, huruf-huruf bersambung, tajwid dan bagian-bagiannya, dan yang kelima, qaraib, bacaan-bacaan yang tidak sama dengan kaidah-kaidah secara umum. Metode pembelajaran menulis Al-Quran, yaitu menggunakan metode imlak. Yang kedua, metode drill. Yang ketiga, metode yanbu'ah. Metode pembelajaran membaca Al-Quran. Yang pertama, menggunakan metode qiraati, yang kedua metode tartil, yang ketiga metode yanbu'ah. Baik, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.